Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La khawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Sahabat-sahabat sekalian, ada satu permasalahan di daerah Blitar ini di mana orang-orang tua itu punya kebiasaan kalau memimpin membaca Yasin itu setelah bacaan Yasin itu ditambah dengan sallallahu alaihi wasallam. Misalnya begini, Yasin sallallahu alaihi wasallam, Yasin sallallahu alaihi wasallam, Yasin Al-Qur'anil Hakim dan seterusnya. Nah, ini oleh orang-orang sekarang sebagian ada yang menggugat atau dipermasalahkan. Katanya sallallahu alaihi wasallam itu dianggap menambah ayat, dan menambah ayat Al-Quran itu hukumnya haram, tidak boleh. Karenanya ada sebagian yang sudah meninggalkan. Begini sahabat-sahabat sekalian, saya bukakan kitab Tafsir Yasin. Saya bacakan yang berkaitan dengan keterangan soal hal ini saja ya. Artinya saya tidak menjelaskan di bab atau bagian yang lain. Saya bacakan ini. Wa fi lafzi Yasin khamsatu aqwalin. Dan di dalam lafaz Yasin itu ada 5 pendapat para ulama. Qala ba'dul mufassirin, sebagian para mufassir mengatakan Yasin itu maknanya ya insan, wahai insan. Wa adatul Arab, dan kebiasaan orang Arab, annahum ya'khuduna min kulli kalimatin harfan. Mereka itu mengambil dari setiap kalimat itu satu huruf, diambil depannya saja atau diambil tengahnya saja, diambil salah satu huruf. Makanya diambil dari ya insan itu diambil yasin, diambil sinnya. Summa yatalaffaduna bihi wa ya'khuduna min ya'in nida. Kemudian mereka mengambil salah satu huruf itu dan menyambungkannya dengan ya nida. Wa minal insani sinan. Maka kemudian dari kalimat insan itu diambil sin. Farokabuhuma, maka kemudian menarkib keduanya. Fasoro yasin, maka jadilah yasin. Wal muradu, dan yang dimaksudkan dari kalimat Yasin ini minhu dari kalimat Yasin ya Muhammad alaihi salam, yaitu yang dimaksud al-insan di sini adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Yasin menurut yang mengatakan bahwa sin itu adalah al-insan, maka artinya wahai Muhammad alaihi salam atau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jelas ya. Wa qala ba'dul mufassirin al-muradu minhu ya sayyidal mursalin. Yang dimaksud daripada sin itu adalah ya sayyidal mursalin. Wa qala ba'duhum Yasin ismu surah. Ada yang mengatakan bahwa Yasin adalah nama surat. Wa dzukira fil istira. Nah, itu kemudian Inna lillahi ta'ala arba'atu alafi ismin alfun minha la ya'rifuhu ghairullahi ta'ala wa alfun minha la ya'rifuhu ghairul malaikah wa alfun fil lawhil mahfud wa salasumi'atin fit taurat wa salasumi'atin fil injil wa salasumi'atin fil zabur wa mi'atun minha fil qur'an tis'atan wa tis'una dhahiratan wa wahidun minha khafiyun dhahiratun wa khafiyun. Jadi sebagian mengatakan bahwa ini adalah namanya Allah atau nama Al-Quran. Nama Allah yang disembunyikan itu Yasin. Nama Allah itu ada 4.000, yang 1.000 hanya Allah yang tahu, dan seterusnya. Kemudian 99 itu di Quran Zahir, yang satu yang disembunyikannya itu Yasin. Kemudian dari yang
disembunyikan itu la ya'rifuhu ghairullahi la ya'rifuhu illal anbiya wal mursalun. Jadi jelas sahabat-sahabat sekalian, Bapak Ibu sekalian semuanya, tambahan sallallahu alaihi wasallam dalam bacaan Yasin itu tidak dimaksudkan menambah bacaan Al-Qur'an. Itu maksudnya menjawab dengan sholawat ketika Yasin sebagai nama Rasulullah itu disebut. Nama Rasul itu kan ada 200, salah satunya Yasin Toha. Ada salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin, ya Yasin Habibillah, itu namanya Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika disebut Yasin maka berarti menyebut nama Nabi. Ketika disebut nama Nabi maka sunnah membaca sholawat. Kalau tidak membaca sholawat dianggap orang pelit. Nah, persoalan perbedaan pendapat apakah menambahnya itu boleh atau tidak, yang jelas tidak ada larangan dan tidak termaksud menambah ayat. Walaupun nanti ada yang mengatakan tidak sunnah, tapi tidak ada larangan. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Jadi jelas ya. Bagi kita semuanya, pelajari dulu deh semuanya dengan matang, cari dulu penjelasannya. Jangan kalau ada kebiasaan para orang tua yang menurut kita kurang pas atau salah, lalu buru-buru kita salahkan dan kita rubah, padahal sebetulnya kita sendiri yang tidak paham atau ilmu kita yang tidak sampai seperti ilmunya orang tua. Demikian ya sahabat-sahabat sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi orang-orang tua kita, sahabat-sahabat yang membiasakan membaca Yasin dengan diselingi kalimat sallallahu alaihi wasallam. Yasin sallallahu alaihi wasallam, Yasin sallallahu alaihi wasallam, tidak usah ragu. Karena itu ada dasarnya. Silakan bisa dibaca di kitab Tafsir Yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.